Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali bisa berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan saya Dr. Vito. Halo, ya, kita senang banget dan kita sekarang memberikan tips kesehatan ya. Tadi kita udah bahas pertama soal fakta unik mengenai otak. Otak ini, otak manusia ada sel-sel sarafnya dan memang ini bisa mengalami gangguan salah satunya kalau mengalami infeksi atau mengalami demam. Nah, demam nih bikin khawatir banyak orang ya sebenarnya ya. Betul sekali. Kita suka jadi panik ya. Tapi yang paling pertama harus tahu dulu ini anak beneran demam atau enggak dengan cara mengukur suhu tubuh anak ya. Ini. Nah, udah punya belum ya? Ini untuk ukur suhu tubuh anak ya. Pasti harus punya termometer ya. Termometer sekarang ada juga yang otomatis, tapi ini yang paling sederhana dan yang bisa diletakkan di bawah ketiak untuk mengukur berapa kira-kira. Jadi jangan sampai terlalu cepat, dan kita tahu bahwa kalau misalkan demam di atas 38 derajat itu tergolong panas tinggi. Tapi 37 itu masuk subfebris atau hampir demam. Betul sekali. Nah, jika sudah hampir demam nih, sebelum memakai obat kita bisa lakukan untuk cara menurunkan demam di rumah. Apa aja nih Dokter Vito? Nah, ini dia. Bisa kita lakukan? Jadi cara-cara ini yang kami beritahu ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan oleh hampir semua orang. Hampir semua orang punya handuk, hampir semua orang bisa punya air hangat ya. Air hangat itu bukan air panas tuh ya. Hati-hati melepuh nanti ya. Jadi kita mesti ukur juga sebenarnya kira-kira berapa? 38 derajat kurang lebih ya. Jadi kalau misalkan orang suka bilang gimana tuh ruang-ruang kuku ya, suam-suam kuku ya. Gitu ya. Jadi nggak terlalu panas tapi dia lebih dari dingin juga hangat. Nah, jadi caranya dengan memakai handuk yang bersih ya, Dokter Vito ya. Handuk bersih dan juga yang lembut tentunya ya, pastikan. Lalu tuangkan air hangat. Ini agak panas nih kalau ini kau lihat ya. Nah, jadi kita harus campur dengan air dingin. Nah, jadi sebenarnya kan di toko-toko juga ada yang jual yang sekali pakai. Sekali pakai itu seperti ini, bisa contohnya ya. Nah, sekali pakai ini memang kadang-kadang praktis, namun sekali lagi tidak semua orang punya dan kadang-kadang tidak semua orang mengerti, atau kadang-kadang kendalanya ini kalau pengalaman pribadi ya, mungkin belinya cuma 10, nah ternyata anaknya perlu banyak nih, karena berhari-hari pakainya lupa ya. Tenang, jadi kalau misalkan memang nggak ada, kok bisa pakai handuk atau kain yang mudah menyerap air. Iya, betul sekali. Nah, dan ini juga bagusnya diganti juga ya. Untuk berapa kalinya disesuaikan. Kalau misalkan handuknya ini yang tadi sudah dicelupkan pada air hangat, sudah kita peras dulu. Jadi jangan terlalu basah gitu ya Dokter Vito. Jangan becek-becek juga. Lembab, ditaruh di lipatan tubuh. Seperti contohnya di leher. Lalu di mana lagi tuh Dokter Vito? Di ketiaknya, di bawah lipat ketiak, atau bahkan kalau misalkan memang perlu, memang sekali bisa taruh di belakang punggung atau di lipatan paha. Tapi kalau misalkan yang tidak nyaman, lipatan ketiak cukup. Ini kenapa? Karena di bawah lipatan ketiak itu ada pembuluh darah besar yang berguna untuk kalau nanti dia membesar, dia membuat pori-pori semakin besar juga, mempengaruhi penguapan, bisa membantu menurunkan suhu tubuh. Kalau ditaruh dengan air dingin nih, kadang-kadang ada orang mikir pakai air dingin. Nah, padahal kalau dengan air dingin anak tuh bisa menggigil. Karena tubuh kita punya semacam termometer alami. Jadi dia bisa mendeteksi panas, mendeteksi suhu, dan dia menurunkan suhu otomatis. Kalau terlalu dingin malah akhirnya responnya menggigil. Karena itu baiknya harus dengan air hangat. Yang kira-kira suhunya itu 38, 37, 38 derajat ya, kira-kira segitu. Iya, sudah sangat lengkap ya. Nah, kalau misalkan ditaruh di jidat aja nih gimana Dokter Vito? Misalkan paling populer tuh ditaruhnya di jidat ya. Itu apakah boleh apa enggak tuh Dokter? Sebenarnya jidat nggak apa-apa, boleh juga. Namun lebih efektif kalau ditaruh di daerah lipatan. Yang tadi banyak pembuluh darah besar. Sehingga membantu proses penguapan dan penurunan suhu tubuh. Yang lebih stabil. Jadi anak nggak kedinginan tiba-tiba ya. Iya, betul. Kecuali kalau memang anaknya menggigil. Oh, tadi juga salah satunya lagi selain mengkompres dan memakai produk yang seperti itu, bajunya juga. Nah, bajunya ini harus memakai baju yang tipis gitu kan. Kalau misalkan yang dulu tuh kalau lagi demam, suka dikasih bajunya selimutnya yang tebal, bajunya yang tebal gitu, lapisan lagi sama yang lainnya, itu justru tidak baik Dokter Vito. Jadi kasih baju yang tipis supaya udara di dalam tubuh kita juga bisa cepat menguap. Gitu. Kalau keinginan boleh ditutupi pakai selimut, namun ingat tetap ada pori-pori, jangan dibungkus semua ya, maksudnya ya, karena kalau misalkan dengan selimut yang terlalu tebal, maka sirkulasi udara malah kurang, malah akibatnya malah kurang menurunkan suhu tubuh yang tadinya kita ingin bikin supaya lebih stabil dan lebih baik kan, harusnya kan gitu. Iya, betul sekali. Dan juga kalau menggunakan air juga tidak perlu dengan cara, ada nih yang aneh-aneh juga sih. Memang pikirannya baik nih maksudnya, jadi dia menggunakan alkohol katanya. Wah, alkohol memang dingin sih, tapi kan dia cepat menguap dan bukan itu tujuan, dan malah merusak kulit, malah kalau kena mata malah bahaya. Jadi karena itu tidak perlu menggunakan alkohol, cukup menggunakan air saja. Boleh nggak sih kadang-kadang orang bilang menggunakan
ramuan-ramuan yang lain, satu belum tentu semuanya bisa membuat. Yang kedua kadang-kadang ramuan itu dibikin juga belum tentu benar. Jadi maksudnya ini saya contohkan yang paling gampang diikuti oleh hampir semua orang. Yang saya pikir di rumah orang pasti punya lah ya yang nonton ini ya. Betul sekali. Nah ini juga kalau misalkan sudah dikompres, diganti bajunya, baju yang tipis. Nah, dan jangan lupa untuk diberikan minuman. Nah, jadi kita harus menjaga kebutuhan cairan anak kita itu terpenuhi. Nah, kurang lebih sekitar 1.500 sampai 2.000 cc begitu Dokter Vito ya. Bagaimana cara pemberiannya? Apakah sekaligus Dokter Vito? Ya, boleh diberikan bertahap, dan ingat pemberian minum ini kita nggak usah paksa dia. Kita tahu biasanya kalau anak dengan rasa demam juga ada rasa mual, mungkin rasa mau muntah juga. Jadi pelan-pelan, boleh dipakai sendok juga nggak apa-apa, boleh pakai sedotan juga nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa pemberian minuman ini kita harus supaya dalam 24 jam itu kebutuhan cairan terpenuhi. Dengan kebutuhan cairan terpenuhi, lalu nanti dia buang urin juga, nanti juga itu lebih lancar dan juga akhirnya membuat suhu tubuh juga semakin lebih stabil. Ya, nah, dan juga untuk anak-anak Anda yang masih menggunakan ASI eksklusif ya, atau yang masih di bawah 6 bulan, ini wajib sekali diberikan ASI, jadi jangan berhenti ASI on demand itu harus terus dikasihkan. Dan juga bisa dilakukan teknik skin to skin Dokter Vito, atau dengan meletakkan bayi, dibuka bajunya, lalu ditempelkan ke dada ibu atau ke dada ayahnya. Itu dapat menurunkan secara alami suhu tubuhnya. Nah, jadi itu kita harus ingat. Nah, sekarang gini, kapan sih kita perlu obat? Nah, pertama kali sebenarnya kalau anak jangan langsung buru-buru dengan obat. Sebenarnya kita bisa tadi dengan cara kompres dan dengan cara-cara yang alami dulu. Dan ingat kapan sih kita harus meminta perhatian medis ya. Nah, kita kapan harus nanti perhatian medis kalau misalkan suhu panas cukup tinggi, tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Biasanya kita punya waktu kira-kira 24 jam tenang dulu. Setelah 24 jam minimal sampai 48 jam kita bisa periksa darah sebenarnya. Darah lab itu tujuannya untuk mencari tahu penyebabnya apa. Walaupun demam pada anak umumnya karena virus dan bisa sembuh sendiri, namun ada juga penyebab bakteri yang harus memberikan antibiotik misalnya, dan itu sebaiknya dengan tunjuk dokter anak. Dan kalau misalkan dokter sudah memberikan itu, maka berarti memang indikasi. Jadi karena itu konsultasikan dan jangan terlambat ya. Dan pastikan bahwa kita memantau ketat. Kalau saya sih, saya pantau ketat tuh. Apa sih yang saya pantau? Saya perhatikan anak saya tidur kan di sebelah saya ya. Misalkan saya kalau lagi sakit, lalu saya lihat apakah anak ini detak jantungnya makin cepat apa enggak, kelihatan deg-degan ya. Atau yang kedua, napasnya makin cepat atau makin berbunyi misalnya gitu. Nah itu ketika itu saya harus lebih waspada. Nah pada intinya lebih dari 1 hari demam, kita memikirkan pertimbangan, oh ya ini perlu ke dokter atau perlu periksa lab. Apalagi lebih dari 3 hari. 3 hari udah pasti kita cek lab dulu aja. Laboratorium itu lebih penting untuk mengetahui penyebabnya apa. Iya, betul sekali. Artinya juga kita harus aware ya. Apalagi tadi satu lagi anak yang punya riwayat kejang. Oh iya benar. Itu juga harus lebih dipantau lagi, mungkin bisa lebih cepat untuk konsultasikan ke dokter ya, untuk yang riwayat kejang. Baiklah, dan selain itu yang paling penting juga adalah asupan makanan nih Dokter Vito. Oh iya. Nah kalau anak saya minta supaya dia makan makanan yang bergizi. Memang tiap hari makan bergizi sih ya. Harus ya. Nah, tapi saya lebih utamakan, ini proteinnya yang penting masuk ya. Lalu yang berikutnya juga nanti vitamin juga harus masuk. Tapi ada lagi tuh selain itu. Nah ada tuh, nanti kita akan bahas lebih detail lagi di segmen selanjutnya. Saat lagi pemirsa tetap di Hidup Sehat.